Buka buku MD kita nomor 15. Altnasariku halikan dasari ngarwi soaraki 3, 4. Berkatilah pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkati juga pendeta yang akan mengajari kami ya Tuhan. Banyak dosa dan kesalahan kami perbuat Tuhan, hapuskan segala dosa kami. Hanya dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita kembali datang ke suasana baru. Hilangkan istilah rutinitas yang adalah seriusitas. Sudah serius. Ya. Tidak sempat malas ke sini. Dan hujan, enggak ada. Kita perjuangkan atau datang gitu ya. Ya, materi kita minggu kemarin apa? Namanya apa? Coba baca bagaimana yang terakhir, kalimat yang terakhir. Menulis saya. Oh, dari saya ya. Sebelumnya lagi di awal. Sebagai manusia untuk diselamatkan manusia dari dosa. Lembaga perjanjian sama. Oke. Perjanjian baru berapa buku? Judulnya apa? Sekarang kita lihat ini. Kita masuki tentang perjanjian lama bagian pertama. Perjanjian lama bagian pertama, Pentateuch. Yaitu satu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, masuk, Ulangan, kitab Ulangan, dan kitab Yosua.
Itu sudah kan pembagian Alkitab yang saya sampaikan? Sudah kan? Oh, kitab Yesua mau saya tuliskan untuk Pentateus sampai ulang. Sudah. Nah, dari lima kitab ini kita mengambil hal-hal yang penting. Ada beberapa hal yang penting dari kitab Pentateus. Yaitu satu, Taurat Musa. Yang kedua, 10 tulah. Yang ketiga, peristiwa penciptaan. Yang keempat, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju kembali pulang ke Yerusalem. Di bawahnya kita perlu tahu dan mengenal peristiwa iman. Tentang penciptaan. Yang berisi kuasa, dan pernyataan Tuhan. Bahwa di balik penciptaan ada kuasa dan pernyataan Tuhan. Secara khusus istimewa sebagai mahkota ciptaannya adalah manusia. Dalam kurung Imago Dei, tutup kurung. Imago Dei artinya segambar dengan Allah. Imago spasi ya, Dei, I-nya besar, spasi kan imago, D-nya besar, D, I, E, D, E, I. Coba titik. Sampai sini dulu. Coba pegang dulu yang ada kuasa dan pernyataan Tuhan. Kita diciptakan ketika kita pegang ini ada kuasa Tuhan, ada pernyataan Tuhan. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Tidak tanggung-tanggung deh.
kita ini segambar dengan Allah. Jadi diri kita ini diri Allah. Kita punya mata, punya semua lengkap-lengkap, nggak ada yang kurang. Kecuali ya, mohon maaf ya, cacat. Kakinya 1, jari-jarinya 9. Tapi kita ini bersyukurlah lihat kita ini ada kuasa, ada pernyataan Tuhan. Lihat kita diciptakan pada hari yang ke-6. Imago Dei, sama-sama kita dulu. Imago Dei. Imago Dei. Segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah. Tuliskan. Kata segambar dengan Allah mirip dengan Allah itu sendiri. Di dalam nilai-nilai luhur dan ciri-ciri karakter luhur dalam kurung semuanya sangat baik, tutup kurung. Titik. Ini artinya Allah senantiasa beserta kita manusia. Karena manusia adalah bagian dari ciptaannya. Dalam kurung tubuh, roh, jiwa, tutup kurung. Bisa bayangkan, menakjubkan, sangat menakjubkan adik-adik. Saya juga perhatikan dulu. Menakjubkan apa yang menakjubkan? Kita ini celah Tuhan. Kalau celah, sadar tidak sadar kita adalah celah Tuhan. Setia atau tidak setia kepada Tuhan, tertanam chip kalau tidak ada celah Tuhan. Yang sekarang ditemukan celah Tuhan, DNA. DNA itu kalau dipotong tangan kita ini kan, karena penampang dari tubuh itu, kita periksa oleh teknologi, itu ada sel celah Tuhan. Jadi sangat tega kita kalau kita berafiliasi, berkawan dengan iblis atau dengan dosa kejahatan. Sejak kapan dosa kejahatan itu terbentuk? Ada orang nggak ada dosa kejahatan kan? Baik terus, sangat baik terus. Tapi sangat kita salahkan. Udah terlanjur deh, gara-gara ada Hawa. Jadi kalaupun ada dosa kejahatan itu bukan dari Tuhan ya, ingat catat. Tapi dari akibat dosa warisan Adam dan Hawa. Dimulai dari ambisi ingin sama dengan Tuhan. Kalau dikatakan segambar serupa dengan Allah, bukan berarti sama dengan Tuhan.
Kita bukan Tuhan, tapi ketuhanan kita ada, keilahian namanya. Itulah telah ilahi. Sadarkah kalian di sini bahwa kalian ini adalah telah Tuhan, segambar dengan Allah, DNA-nya ada di situ. Jadi sangat tega sekali kalau kita dekat dengan iblis. Kalau kita jatuh ke dalam dosa karena memang tidak tahu dan tidak sengaja, bahkan kita dijebak. Makanya kalau doa kita tolonglah diganti doanya, ya Tuhan ampunilah dosa kami yang kami sengaja dengan yang tidak kami sengaja. Tapi yang tega sengaja membuat dosa. Dia pasti sudah tahu memaki-maki itu atau dendam itu atau membuli itu dosa. Tapi kita lakukan. Contohnya, sama saja kalian mendapat bumerang, menyakiti dirimu sendiri sebenarnya. Karena kita bukan berasal dari kejahatan dan dosa. Pisahkan deh, kamar dosa kejahatan itu beda dengan kamar gambar Allah. Gara-gara kita menawan lah, nggak bisa kita hidup selama-lamanya, ya kan? Bisa kita baik-baik terus, ya. Tapi mau bilang apa? Belum hari kiamat kan? Mau datang hari kiamat sekarang? Mau? Udah siap kan? Atau udah siap orang tua kalian meninggal hari ini? Itu kiamat kecil. Ini orang tua itu kiamat kecil. Kita kehilangan. Ternyata tidak ada yang siap untuk mati, tidak ada yang siap untuk ditinggalkan, tidak ada yang siap untuk dikucilkan. Sudah nanti kalau bolos sekolah, lalu kalian dihukum selama 1 bulan tidak diizinkan sekolah, siap enggak? Enggak siap. Gak tahu lah ya, bibit dosa itu datang pada usia berapa? Adam dan Hawa diciptakan, dia tidak dilahirkan. Manusia yang pertama, satu-satunya hanya 2 orang yang tidak pernah dilahirkan dan tidak punya ayah dan ibu, tidak punya tulang amang guru, ya kan? Mentu. Hanya Adam dan Hawa. Karena dia diciptakan, bukan dilahirkan. Kita dilahirkan. Dan susahnya begini. Karena sudah rusak gambar Allah, karena ada pernah berbuat dosa, dia juga nggak tega langsung mematikan, dibunuh. Nggak tega, lebih bagus apa? Mati adalah pada waktunya usia tua. Coba bayangkan, kalau kau makan buah di tengah-tengah itu kau akan mati, artinya kau akan kumatikan. Ternyata nggak langsung dimatikan. Kalau dimatikan apa yang terjadi? Coba pakai logika. Kita anggap dulu ada nama sudah dimatikan, berbuat dosa dia dimatikan. Apa logikanya? Manusia punah. Iya, maksudnya bagaimana sikap Tuhan? Karena sudah terlanjur nih dunia langit dan bumi diciptakan. Siapa pengisi dunia ini? Hewan dan tumbuhan, flora dan fauna. Tapi gambar Allah, mahkota ciptaan. Bagaimana cara logikanya lah? Apa yang harus diperbuat Tuhan? Coba, ayo, dapat duit kalian. Mengganti ciptaan baru. Mengganti Ciptaan baru. itu logika. Tapi nggak sempat Tuhan itu ya. Ambil dulu itu baru kasih. Ada itu ya, nanti lagi ya. Mengganti lalu ciptakan lagi dari debutan. Yang keberapa? Yang kedua. Capek Tuhan buat mengganti yang baru. Capek.
dari yang jahat akan muncul yang baik, dari yang baik bisa muncul yang jahat. Nah, ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, lalu Tuhan berikan kulit binatang, lalu mereka beranak pinak, ya kan? Lalu dosa itu bertumbuh deh, mereka kayak daging tumbuh. Si Kain membunuh adiknya si Habil, lain lagi adiknya si Habil, si Habil itu si siapa? S pertama. Si siapa tuh orang? Si Sen. Nah, ternyata dari anak keturunannya lagi ambil yang baik. Berapa orang kata beradik? Tidak. Baik semua orang tua. Baik. Puji Tuhan lah. Kalau ada nggak baik ya, itu Tuhan marah. Yang pertama paling enteng deh, paling gampang, baiklah sama orang tua. Apa yang lebih baik sama orang, sama tulang gue, sama bau opung, sama orang tua nggak baik. Ya kan? Nah itu logikanya, bagus pakai logika. Kalau ada kawan harus dibunuh, bagaimana sikap Tuhan? Siapa penghuni surga? Temannya dia, nggak ada. Tapi cepat bilangnya apa hewan ya? Kalau tadi binatang. Luar kona. Pengisi maksudnya yang mahkota, yang mengatur, yang mengendalikan ini. Misalnya dia punya rumah nggak ada orangnya, siapa orangnya? Hewan, nggak mungkin lah menggunakan rumah ini hewan. Manusia kan, dia harus diganti. Simpanan lagi kan dari debu. Simpanan lagi, diambil lagi mau rusuk yang baru ini. Itu perempuan, dosa lagi. Logikanya apa? Dimatikan lah, lalu buat lagi, capek kan? Ya udah, lebih bagus dari yang nggak baik ini, yang dosanya muncul dan baik. Kita lawan yang baik, amin. Amin. Ada orang jahat yang pernah jadi ya, terus merampok, membunuh, masuk penjara. Karena dia tadi baik deh, tapi karena kesempatan masuk penjara deh kan. Tapi dalam penjara bisa muncul yang baik, Pak. Kita orang baik bisa jadi jahat, dan kita jadi jahat. Karena anak pendeta dibunuh, emosi saya bunuh yang pembunuh ini. Jadi jahat kan? Jadi jahat. Ya selamat bergabung ya Mutiara, bikin maksudnya Mutiara hari ini. Nah itu ciri-ciri ya paling gampang dari minta tolong laki itu berbuat baik sama orang tua. Kalau orang Batak, kalau ada kata-kata binatang dari orang tua kita anggap, tidak harus kita balas. Apalagi ini laki-laki ini, apa bapak? Pulang bapak? Pulang bapak? Mereka besar daripada bapak klaim. Ketakutan bapak klaim, dari segi kekuatan fisik kalah dia. Dia merasa di atas angin, dan lawan lah bapak klaim atau bapak klaim. Gak bisa gitu. Saya pernah dibilang kata-kata binatang, tapi saya diam. Karena saya bandel, naik motor kencang-kencang, sampai minum bukan. Terus saya mana? Baru selama obat, dibilang stroke mati saya. Kita nggak ketemu. Ini masa-masa kalian bandel-bandel, ya. Laki-laki, kami semua laki-laki. Sama kedua orang berantem terus. Berantemnya gini, iri-irian. Abang saya dikasih baju baru, saya belum. Karena ekonomi orang tua masih miskin. Yang kedua lebih perhatikan, yang ketiga kayak sisa-sisanya aja. Sebutlah kita ada berapa deh? Ada sinar yang pertama. Nah, apa ada? Ada kedua sih siapa? Satu sedikit, setengah.
Yang ketiga, saya yang ketiga. Ternyata wajar kakak beradik cemburu, tapi janganlah terlalu lama cemburunya sama adik kakak. Cemburunya yang positif. Perhatikan laku Pak, masa abang aja kakak aja yang beli baju baru. Aku kapan nanti ya kalau bapak nggak ada. Ya, pegang sekali lagi nih. Di sini ada kuasa, ada penyertaan Tuhan. Ibagude kita sebut. Aku ini ibagude. Segambar dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Coba kami bilang dulu. Kalau saya jaga, aku ini mirip iblis. Saya perintahkan, mau kan? Tidak. Tapi kalau orang Islam mau tuh. Serang, katakan salib. Kalau Allah segala hal tanda-tanda ciri-ciri yang merusak, yang melukai itu dari iblis. Betapa terlukalah Tuhan itu. Kok lebih percayalah si Adam si Hawa ini mengikuti kata-kata iblis daripada kata-kata Tuhan yang adalah sumber ciptaan. Dia sumber milik Tuhan. Kita harus percaya kepada sang sumber ya Dik. Siapa sang sumber kita? Orang tua. Nggak mungkin orang tua bohongin kalian. Siapa sang sumber? Orang tua, sang anak. Kalau tega kalian bohong orang tua, disitulah iblis datang. Tapi lebih percaya pada iblis daripada pada orang tua. Marah Tuhan Tuhan. Maka dia nggak tanggung-tanggung, diusir dari Taman Eden. Yang tadinya lengkap lengkip kaya raya, aduh nama, nggak ada yang kurang. Habis diusir, dihukum lagi. Kau setelah diusir mencari makananmu pagi siang sore untuk makan di wajah, mesti dengan keringat dan susah payah berjuang. Habis itu si Hawa dengan susah payah melahirkan antara hidup dan mati. Gak jaminan. Lagi. Jadi dari situlah awal penderitaan deh. Kayak kalau sama kita nyampe sama kita ini penderitaan orang tua kita susah payah cari makan. Berpikir supaya kita semua sudah tersedia. Ya, jika menanam masing-masing talenta, nggak perlu jadi jual beli. Semua harta orang harta yang bersama, tapi tidak ada satu butir pasir pun niat untuk melukai, mencuri. Semuanya kita dengan kasih, masing-masing sesuai dengan bagiannya. Dan menjaga moral, menjaga etika. Wah, bagus. Mau pakai sepeda motor, mobil di sana nggak perlu ada lampu merah, nggak perlu ada polisi, tentara. Nggak ada perlu rumah pakai pagar-pagar. Bayangkan rumah di tempat nggak ada pagar, gimana? Bayangkan kunci tergantung ke semua motor, mobil. Semuanya penuh kasih, tidak ada kejahatan. Bahagia ya kan? Tetap beraktivitas sekolah-sekolah. Wah, guru pun sejahtera, ya kan, gajinya oke, punya anak-anak tidak diproses untuk ditekan-tekan nilai rendah-rendah. Penuh kasih, semua kasih dengan tiang moral, etika yang baik. Tidak pernah kita melihat kata-kata binatang, kata-kata kesal dari mulut lidah-lidah. Wah, luar biasa, itulah kasih. Tapi sekarang sudah terlanjur, kita harus kendalikan. Sekarang masuk bagian apa lagi tuh? Hukum Taurat. Hukum Taurat menunjukkan
hukum Tuhan dan perintahnya. Yang tadinya hanya satu hukum, peraturan, yaitu tidak boleh makan buah pohon di Taman Eden yang di tengah-tengah. Titik. Namun hukum Taurat menunjukkan sudah merajalela dosa kejahatan manusia. Yaitu 10 butir, 10 titah kepada manusia agar mempertahankan imago Dei. Bisa nggak kita lakukan 10 hukum Taurat setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap aktivitas? Bisakah kira-kira? Logikanya dulu, bisakah? Nggak pernah berbohong? Pernah kalian tidak ke gereja? Tidak sanggup kita memenuhi. Harus sekaligus. Dalam titah ini tuliskan harus dilaksanakan setiap detik, setiap hari secara bersamaan. Hukum yang pertama sampai ke-10. Gak bisa kita lakukan. Saya tanya dulu kalian dulu yang paling enteng ya. Masih ingatkah kalian pertama sekali kalian berbohong kepada orang tua? Atau membohongi orang tua? Ingat dulu. Pada waktu kamu kalian membohongi orang tua, kira-kira? Coba flashback dulu. Silahkan bisa ingat kapan kau pertama kali membohongi orang tua? Bos Ganturi, ingat lagi? Pada usia berapa? Pada kelas berapa? SD? Atau pernah kalian mencuri orang tua? Pertama sekali mencuri. Saya pernah ingat mencuri orang tua saya dari kantor celana bapakku. Bahagia mencuri uang bapak. Kenapa? Karena uang bapakku, dia uang orang. Jadi merasa nggak ada dosa. Tapi setelah sadar aku berdosa rupanya, ya kan? Kan uang bapak aku juga, ya kan? Kan kita sudah menyatu. Tapi caranya beda. Siapa sih yang pernah mencuri uang bapaknya atau mamanya? Kapan itu dia? Ingat dulu SD, SMP. Aku ke SMP mencuri. Kayaknya aku sudah mulai akil balik itu. Udah tahu bagaimana enaknya jajan, makan bakso. Udah mulai apa? Ingin sesuatu sesuai selera kita. Terus itu datang sesuai selera. Kalian makan buah pada waktu selera kan? Sama aja kita main. Kita mau makan buah kan selera kan, haus kan? Kapan selera kalian muncul sehingga kalian mencuri? Kalian mencuri orang bapak, orang mama untuk apa? Selera itu saya main game di warnet, warnet. 4.000 kan, 1 jam 3.000 ya. Ada selera yang mau kita tuangkan karena kita mau. Kalian mencuri itu apa? Coba kira-kira beli pulsa.
Coba kalian mencari uang itu apa? Ingat aja dulu. Jajan kan? Iya, sama kita bersenasib kita. Jajan. Kenapa lu makan apa itu? Oh, coba. Pengen kali. Jadi imago dia itu kuasa yang diberikan Tuhan nggak ada. Bagaimana cara kita untuk memiliki kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan? Hiduplah bersama Tuhan. Tuliskan. Untuk mengatasi dan menghadapi serta mempergumulkan. Untuk mengatasi, menghadapi serta mempergumulkan hidup segambar dengan Allah, agar hidup segambar dengan Allah dengan nilai-nilai luhur, yaitu dengan cara terhubung dengan Tuhan dan pengacaranya. Terhubung dengan Tuhan dan pengacaranya melalui hati, pikiran, jiwa, dan roh. Titik. Dengan berdoa dan mengundang Roh Kudus di dalam hidup kita. Ini pekerjaan yang sangat berat, tapi sekaligus ringan. Kalau sudah ada Tuhan dalam hati kita, gampang kita. Ini ada di dompet satu nih. Kalau dompet satu, bagaimana sikap kita? Kalau itu ada orang Tuhan, dia akan ambil dompet itu, dia akan periksa siapa pemiliknya, dia akan berikan kepada si yang punya. Tapi kalau ada roh iblis, itu gampang diambil, disimpan dan digunakan uangnya. Tapi lupa dia pada waktunya kena hukum. Sebaliknya kalau kita kembali ke doa ini pada waktu kita akan dapat berkat. Percayalah, berbuat baik itu ada dampaknya. Sama-sama aja gitu. Berbuat jahat juga ada dampaknya, berbuat baik juga ada dampaknya. Sama. Coba tes ya, tes. Untuknya mandi malam. Sebentar ada kelihatin atau sesuatu benda padat ke sumur atau ember. Ember ada tenang. Dia akan gelombang. Semakin besar dosamu, karena batu besar bukan batu kerikil. Gelombang. Tapi kalau kecil, nggak sampai ke permukaan dinding embernya dia jatuh hilang. Kalau besar dia begini, kena ke dinding ember itu, lagi dia kan ke awal, ke sumber ke titik batu itu di tenggelamkan. Jadi kita coba deh, yang baik kita lakukan yang besar, gede juga dapat. Kan kembali dia gelombang kembali ke titik gelombang awal. Sederhana, logika kan? Logis kan? Kira-kira kalian belajar sini ini ada nggak dampaknya nanti menurut kalian? Ada, paling enteng bangun tidur lebih awal, gantilah. Apa yang nanti kalian yang pribadi itu? Satu aja pulang. Kalau orang tua, aku bangun pagi lebih awal dari adik-adikku. Ada nggak? Nggak usah muluk-muluk deh, satu aja. Aku akan setiap pulang sekolah
Kalau ada sempat keluarkan baju spirit, tuliskan aja. Ada dampaknya nanti. Percayalah, niscaya menakjubkan. Saya satu buktinya, saya lihat sebuah Tuhan. Kalau saya sekarang bandel, itu bandel, tabur, wah, tidak suka. Tapi saya cuci piring, nyumbah air, disuruh beli cabai, keluar mau. Gila kan laki-laki itu. Bilang aku kayak perempuan-perempuan, gak mau keluar. Rupanya dikasih juga kebebasan main bola, main layang-layangan, gitu. Main batu lele, main bola kasti. Jadi ketika di seorang pun sampai di rumah, main kagak capek, olahraga disuruh lagi. Oh, mama lu tadi lupa nak belikan cabai, aduh balik lagi. Tapi dinikmati. Benar. Ya udah, yang kedua mengenai itu mengenai apa tadi? Cinta ya? Udah ini dengan aku yang berikut mengenai keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ini peristiwa besar ya. Bangsa Israel dijajah selama 430 tahun di Mesir. Suatu ketika Tuhan mengutus dan memilih Musa sebagai pemimpin keluar dari perbudakan, pemimpin Israel agar keluar dari perbudakan Mesir. Dan berhasil. Peristiwa tersebut didahului oleh hukuman Tuhan kepada bangsa Mesir dengan 10 tulah dalam kurung malapetaka tutup kurung. Pada tulah yang ke-10 dalam kurung malapetaka, setiap anak sulung dan hewan sulung mengalami kematian. Di setiap keluarga orang Mesir tutup kurung. Nah, baru menyerah mereka. Ini gua nanti ujian deh, tak tolonglah. Kamu nggak kan 10 tulah itu? Pernah kalian terima acara 10 tulah ini dari sekolah minggu? Ini aja lah. Tulah pertama apa itu aja kan ingat. Tulah pertama dan tulah ke-10. Atau ya? Udahlah, kalian anggap, kalian anggap kalian sudah tahu itu, kalian baca di Google itu, searching 10 tulah dalam Alkitab. Coba lu baca deh, sebentar. Di searching aja 10 tulah. Tulah dalam Alkitab. Wah, coba. Oh, kali AI ini pun. Coba kali kan. Warna air menjadi darah. Terus yang kedua, katak melimpah di sungai ini. Ketiga,
keempat lalat, kelima penyakit sampah, keenam bara atau bisul, 7 hujan es, belalang, 8 gelap, 9 kegelapan, 10 kematian anak sulung. dan screenshot hafal. Apa ini kerugian ini? Sebutkan di antara 10 tulah yang ke, atau sebutkan 3 aja dari 10 tulah. Jangan bilang kata gitu, kata nyamuk. Apa peristiwanya? Kata di mana-mana sampai ke kamar istana raja. Kata nyamuk ngapain? Cara gitu. Nyamuknya lagi ngapain? Kan ada pergerakan mereka. Dari 11 dari sekarang lu kita deh. Ya mungkin nanti kalau selama ini kamu lewat Google Meet, kamu harus minta tolong kepada salah satu temanmu di sini, tolong fotokopi catatannya, ya bisa nggak bisa dibaca, ya mungkin mana suaramu? Kenapa bisa datang hujan? Mama lagi sakit, apa? Ya, kita istirahat dulu ya, Dik. Nanti saya kirim lagi ya. 10 menit ya. Istirahat dulu, Dik. Istirahat dulu. Boleh kedinginan nggak? Jangan bawa pakai jaket. Jadi kenapa hujan turi terlambat? Hujan. Terima kasih lah tugas sudah mengisi naik tadi dengan di guru biar itu enaknya kan. Thank you. Masih segar kah? Betul. Udah kita lanjutkan lah jam 12.45 kedua. Oke. Ya. Jam 11.45. Tahun 11.35 kedua. Lanjut. Masih segar kan? Kitab Perjanjian Lama bagian kita punya lama bagian apa tadi yang kedua? Yang kedua apa itu? Kitab-kitab lainnya, kan? Tadi itu Pentateuk, kitab-kitab lainnya. Kitab-kitabnya lama, bagian dari kitab-kitab lainnya, yaitu Yosua. Teruskan. Kadang-kadang yang Yosua, kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut 1+2 Samuel, kitab 1+2 Raja-Raja, gampang ya kan? Kitab 1+2 Tawari, kitab Ezra, Nehemia, Ester. Tadi yang bagian pertama kitab Pentateuk atau kitab sejarah ada di meja. Kita lihat pokok-pokok peristiwa-peristiwa yang besar-besar jadi yang gede-gede itu. Tahu kan peristiwa terbesar dari kalian apa? Peristiwa kelahiran. Masih ingat tanggal lahirnya? Sembilan. Kalau dulu jawaban mana yang saya kalau orang tua sang ibu, terima kasih ya. Kalau orang tua lewat itu aja orang tua. Apa? Itu peristiwa besar itu. Lalu peristiwa besar yang kedua kapan?
peristiwa kedua di sekolah SD sampai di TK. Itu peristiwa kedua. Jenjang pendidikan TK. Ketiga masuk SD, keempat masuk SMP. Ingat-ingat itu peristiwa-peristiwa besar. Sudah mulai berkumis, ya kan? Ingat tentang akhir balik umur 15 tahun ke atas. Itu peristiwa besar dan itulah peristiwa Tuhan Yesus umur 12 tahun dia sudah belajar di sinagogi. Itu peristiwa besar dicatat itu deh. Kalau boleh catat peristiwa besar dalam diri kalian. Dan normalnya lahir kapan? Ada nggak foto waktu yang lain? Masih usia 1 bulan, 2 bulan ada? Foto bapak mama? Ada. Kapan? Coba cek dulu, kapan kalian foto yang pertama kalian dipoto oleh Allah? Masa nggak tahu? Lalu siapa kalian dipoto? Ada foto beliau di keluarga itu. Masih ingat? Ini foto gue yang pertama sekali. Aduh, acak-acakan rambutku. Aduh, bibirnya tembel gitu. Aduh, aku kurus sekali. Sekarang gemuk. Itu juga bisa. Masa kalian gak buat romantis diri kalian? Mungkin gak romantis untuk diri kalian sendiri. Aku romantis pada diriku sendiri. Namaku ini. Hai aku, romantiskan aku. Aku ingat peristiwamu. Ya, kau lahir bersaksian ya kan? Dari mama yang guru ini, bapak kayak ini. Peristiwa kedua, aku masuk TK. Ada fotomu TK? Ada. Itu fotomu pertama. Sebelumnya masih ada waktu bayi itu dibaptis. Biasanya dibaptis itu lah foto yang pertama. Indah sekali aku dipoto. Ini cukup baptis. Nggak jelas wajah ini. Kakek mana dan ini mah. Mirip bapak tuh mirip mama nih. Coba wajah kakek kan mirip siapa wajahnya? Siapa sini mirip mama? Lihatlah wajah kalian dulu. Lihat wajah bapak mama. Kalian mirip kemana kan? Kalau saya mirip tulang saya, kepala saya. Enggak mirip bapak, enggak mirip mama, mirip tulang. Tinggi. Sedikit ada gabungan dari wajah bapak dan mama saya. Anak ketiga. Kalau lain kau mirip siapa? Menurut dirimu kau mirip siapa? Kau menurut kau mirip siapa? Mirip bapak. Nah, pas. Kau mirip apa tuh pendapatmu? Nah, kau mirip siapa? Oh, bapak. Oh, mama. Nah, ayo perubahan. Kau? Kau tahu? Masa nggak tahu campuran bapak mama bilang lagi tuh minimal. Coba lo perhatikan wajah mama, wajah bapak. Ini cermin nih, gampang kok lihat ini wajah bapak, mama. Ini cermin, kayak gini. Ini masa mengenali dari wajah nggak bisa? Aku mirip bapak. Kau mirip aku dong? Bapak. Kau mirip? Mama. Apa? Keren ya kan? Bersebut besar itu dia. Segambar dengan Allah. Nah, jadi kamu segambar dengan bapak, segambar dengan mama, segambar dengan bapak, segambar. Artinya apa? Salah satu orang tua itu Tuhan yang apa? Tinggi badannya mirip siapa kalian? Bapak. Ya minimal 2 lah, wajah dengan tinggi badan. Mirip siapa? Ya kan, abang saya pendek. Yang pertama abang saya juga pendek. Saya tinggi. Bapak mama saya kalahkan tingginya. Ternyata ditemukan saya mirip tulang. Saudara laki-laki mama saya. Tahu tulang? Tahu. Ada tulang di dekat. Paman, bukan tulang ini. Paman. Atau mirip yang tulang kuliah. Karena kita ini proses DNA, kromosom X dan Y. Orang tua kita juga berarti kromosom X dan Y.
masih segar Pak. Mungkin mau buka ini lagi sama si Mutiara. Coba lu cek klaim siapa sebenarnya kan, udah cek tinggi badannya. Hal yang terbesar dalam hidupku, aku lahir, aku milik bapak, istri tahun sekian. Kapan kalian tamat SMA? 2007. Oke, sekarang tuliskan dulu. Tuliskan dulu di bawah ini catatan peristiwa besar dan yang akan datang. Itu satu. Peristiwa besar, saya lahir pada hari apa, tanggal berapa? Masih ada hari apa yang lahir? Jam berapa? Aduh, nggak tahu. Tanya mama ya. Saya lahir tahu jam 10 pagi pada hari Rabu. Gimana Pak? Mak, rumah sakit. Rumah sakit apa? Rumah sakit Pekanbaru. Oh, keren. Kalau di mana? Kalian lahir di rumah atau di rumah sakit? Ada loh anak yang lahir di rumah, datang bidan ke rumahnya. Banyak di situ. Tanya jam berapa, mama tuh pasti tahu. Oh, kamu dulu lah. Mama melahirkan baru dulu, tung terena. Oh ya, waktu itu bapakmu lagi kerja. Jam sekian kau lahir. Nah, gimana? Sakit. Gitu. Mau sakit apa? Nanti kalian ke situ adalah sweet memory, sweet memory. Ada sweet memory, artinya tuliskan satu peristiwa besar, peristiwa yang terjadi dalam hidupku dan yang akan datang. Satu, tanggal lahir, saya lahir pada tanggal sekian, tahun sekian. Kedua, saya masuk SD atau TK tahunnya adalah tahun dia. Yang ketiga, saya masuk SD tahun sekian. Saya masuk sekolah SMP tahun sekian. Saya akan tamat. Saya akan tamat. Masuk SMA dulu. Sampai sini SMA. Ada SMP sini? Nggak ya? Saya masuk SMA tahun sekian. Saya akan tamat SMA tahun 2027 atau yang 2026. Silakan. Nah, saya akan kuliah tahun 2027. Saya akan tamat kuliah. Tulisannya deh, kita nggak perlu khawatir. Pendeta ini belum lagi terjadi udah perlu diucapkan deh. Saya akan tamat dari sarjana. Sarjana apa bukan sarjana? Kuliah dari tahun 2027. Penerimaan mahasiswa baru kan? Saya akan tamat kuliah sarjana S1. Tambah 4 tahun. 2007 tambah 4 berapa? Itu. Tuliskan. Saya akan tamat kuliah 2000. Udah sampai situ dulu deh. Nah, soal kerja nanti itu dulu capaian yang kalian harapkan. Oke? Sudah kita buka lah. Satu menit lagi. Ada teori nih. Pikiran punya daya magnet. Berpikirkah kalian tamat SMA? Itu daya magnetnya. Berpikirkah kalian untuk kuliah? Tuliskan. Rencana aku kuliah di Batam. Rencana aku langsung masuk polisi. Tuliskan. Kalau masuk polisi. Tuliskan aku berencana jadi pengusaha. Tuliskanlah satu lagi.
Aku akan bekerja sebagai titik-titik sebagai swasta atau PNS atau pilot, tapi titik-titik belum bilang. Mohon maaf ya, saya dulu terinspirasi jadi pendeta ketika melihat sang pendeta khotbah di satu gereja. Saya duduk, hebatnya ini pendeta ini khotbah, terusnya ini terus semua diajari nanti lagi orang-orang anak-anak semua manusia. Siapalah tokoh yang kita idolakan dia, orang sukses. Dari situ saya tahu apa dalam otak dia yang pikiran dia. Nggak usah dulu yang pemain olahraga ya, contohnya Messi, Ronaldo, jangan dulu. Yang penting tokoh sukses. Ada yang bilang, bapakku lah tokoh sukses, bapakku pengusaha, aku jadi pengusaha, atau bapakku. Biasanya cita-cita anak itu jauh lebih tinggi daripada bapaknya, mamanya. Siapa? Ada kali ulang klien, abang buruk klien yang sukses. Aku mau seperti siapa nanti? Aku maunya. Kata awal aku maunya itu sudah ada daya pikiran, daya magnet. Ada sini yang mau berpikir pengangguran? Kan nggak ada. Mumpung masih ada pikiran sesuatu daya magnet, ini sekarang saya nanti suatu saat bekerja sebagai suatu saat aja bikin suatu saat jadi pengusaha muda sukses, jadi hakim sukses, jadi ASN sukses. Tidak deh. Setengah udah usaha dari kita, tapi setengah dari usaha Tuhan. Kadang-kadang kita dapat rezeki tanpa usaha kita ini. Siapa pernah mengasih dapat rezeki nongkrong, tiba-tiba dapat hadiah, berprice, pernah ya seperti itu? Tidak pernah. Atau dapat hadiah, berdengar dari orang, dapat uang banyak. Tapi itu dari hasil kerja dia, tapi memang halal dia, yaitu undian ataupun tiba-tiba dia dapat di pantai, namanya itu sesuatu yang muntah rezeki, namanya muntahkan paus. Muntahkan paus itu bisa tidak menghasilkan minyak wangi, kayak atau dapat satu batu bongkar emas, bukan emas orang yang tertinggal ya, dia dipakai pencuri sengaja gitu. Tuliskan jika aku nanti suatu punya rumah sendiri, membahagiakan, membedah rumah orang tua aku lebih bagus. Tuliskan aja gitu. Ada istilah gini, gantungkanlah cita-citamu seperti bila. Katakan dulu pikiran kalian itu kayak magnet, pikirkan dan itu diulang-ulang deh, itu akan menjadi suatu kejadian. Kalau pikiran kalian ulang-ulang menjadi satu kejadian. Makanya berpikirlah yang positif-positif, jangan yang negatif-negatif. Damaikan dirimu dengan dirimu. Aku Liga Simbolon, pernah dengan Liga Simbolonnya. Liga Simbolon yang negatif-negatif dalam hidup ini, dalam mengatur silam, dalam pikiran silam. Pergi yang negatif. Perkatakan dirimu sendiri kepada dirimu sendiri. Berikan perkatakan daya pikiran yang baik, yang magnetnya. Jadi kita memperkatakan diri kita sendiri untuk diri kita. Dengan demikian dia ulang-ulang akan terjadi deh. Sama seperti penyakit itu biarkan. Jadi kanker nggak akan obati lama-lama, jadi besar dan terjadilah. Oke. Sekarang masuk ke bagian yang kedua tadi ya.
peristiwa besar. Saya tanya dalam kitab-kitab yang tadi yang saya sebutkan, apa peristiwa besar yang kalian ingat dari itu? Bacaan ada Israel. Di mana tertulis? Kita mana tertulis itu? Kita Israel. Tawar, raja-raja ada. Sama Ada ya? ada. Coba kau baca dulu, di mana tertulis itu? Kitab Yosua dulu, kita bersempit kitab Yosua. Apa yang menarik di situ? Coba. Peristiwa terbesar dia. Yang menarik. Dan dari sini muncul dari pertama istilah Mossad, Badan Intel negara Israel. Ada 12 pengintai. 12 pengintai itu sangat bagus sekali. Coba dulu cek dulu 12 pengintai. Di mana tertulis itu? Wah, tuliskan dulu. Ada peristiwa besar di kitab Yosua yaitu tentang 12 orang pengintai. Ada peristiwa besar dalam kitab Yosua yaitu ada 12 pengintai yang disuruh oleh Yosua sebelum memasuki tanah Kanaan. Tertulis dalam Yosua pasal ayat berapa? Sampai tuntas ayat berapa itu? Ini keren loh, Dik. Tahu kan? Pengintai itu apa? Dalam kurung mata-mata. Mata. You know? Pengintai itu mata-mata. Kenapa bangsa Israel menang melawan Iran? Banyak mata-matanya, pengintainya. Menyusun, ada intelnya. Baru-baru ini negara Qatar 5 orang pemimpin Hamas tewas dibom oleh Israel. Ada pengintainya di. Sebutkan 12 pengintai itu siapa aja? Searching di Google aja, itu. Kalau kalian langsung catat lah. Tapi ini gue ujian deh ya. Selalu aja ada kata-kata 12 ini kan. 12 murid Yesus, 12 pengintai, lagi 12 anaknya Yakub, 12 warga orang Israel. Coba baca siapa aja namanya. Searching di Google, tuliskan 12 nama-nama 12 orang pengintai dalam Alkitab. Muncul AI ini luar biasa. Tahu namanya? Ada namanya? Ada. Sebutkan dulu. Ruben sebenarnya dia udah bisa. Itu lama. Si Kaleb itu pengintai salah satu ini yang dipercaya. Siapa aja sebutnya? Hosea bin Nun atau Yosua, Kaleb bin Yefune, Safat bin Hori, Yigal bin Yusuf, Malki bin Rafu, Gadiel bin Sodi, Gadiel bin Susi, dari suku Manasya, Amiel bin Gamali,
Petur bin Mikael, Nabi bin Wofsi, Guel bin Maki, dan satu lagi dari suku Lewi. Bisa kau screenshot satu halaman atau kirim dulu ke grup kita. Ini nanti masuk ke kita. Dan juga yang tadi apa tadi peristiwa apa yang saya suruh tadi cek di searching? Yang sebelumnya apa searching apa? Tulah. Coba dulu screenshot dulu deh. Tulis 10 tulah dan screenshot 12 pengintai. Kirim ke grup kita. Kalian baru tahu kan nama-nama pengintai itu kan? Tapi yang dipercaya si Joshua siapa? Si Kaleb dan 3 orang. Coba baca dulu. Yosua pasal 2 itu. Nah, ini peristiwa besar deh. Yosua pasal 2. Bentar ya. Tulisan si Kaleb nanti. Yosua ya, pasal 2. Searching Kaleb. Si Kaleb. Oke. Luar biasa. Baca Yosua 14 ayat 6. Oh bukan, Kaleb yang itu apa? Pengintai bentar ya, pengintai. Ada ucapan dari ini. Kalian tahu nggak ceritanya ini? Kita harus tahu deh. Minimal ada 10 peristiwa besar, peristiwa iman yang kalian tahu di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru kan gampang aja ingatannya. Apa peristiwa besar dalam Perjanjian Baru coba? Tuh, apa lagi? Cepat-cepat, logika. Kematiannya, apa lagi? Kematiannya lagi, apa lagi? Habis bangkit kemana dia? Naik. Apa lagi? Peristiwa Roh Kudus, lahirnya gereja pertama. Pentakosta 5. Nah, 5 ya. Bukan peristiwa-peristiwa besar dalam Perjanjian Baru. Harus tahu kan? Bukan peristiwa besar dalam diri saya, masa nggak tahu lahir? SD, SMP, sekarang SMA 4. Itu peristiwa besar dari berapa habis orang tua kalian sampai itu. Kalikan aja. Maka 1 hari, 3 kali 10.000, kali 30.000, 355 hari. Berapa? Masih SMP, beli baju baru, beli ini. Wah, itu peristiwa besar yang kalian anggap aja. Pak Pendeta itu kan tugas orang tua. Enggak kami minta, kami sekolah. Kenapa dia ngomong gitu? Tapi kan disekolahkan, bukannya kami minta sekolah. Ya nanti kalau udah SMA, akhir balik baru tahu, cari uang 1.000 baru terasa. Misalnya kalau nggak sekolah. Siapa di sini yang sekolah karena niat dari hatinya? Keren lah. Waktu SD kan niat sekolah kan? Atau disekolahkan orang tua? Niat sekolah. Udah tahu kan niat sekolah? Disekolahkan kita di aku ini disekolahkan ngapain? Apa itu sekolah? Sekolah apa dulu? Bapak dokter kan ya lah SD. Lagi kamu TK. Hah? Sekolah kan? Di sekolah. Kapan kalian baru sadar kalian punya niat untuk sekolah? SMP atau SMA? Hah? SMP?
Betul, serius. Betul pokoknya di sekolah. Ya. Karena aku sampai SMP masih merasa disekolahkan aku. Setelah saya malah baru mulai ada udah kayak abang-abang aku kan. Abang-abang itu masuk SMA pakai TV, abang. Udah berjalan panjang, mulai terasa. SMP kan kita SMP kelas pendek dulu. Kan SMP jalan panjang juga. Astaga, juga SMP jalan pendek, warna biru, warna panjang. Setelah pakai kereta panjang baru terasa. Baru ya. Takut lagi 13. Baru takut 13. Siapa sih pernah 13? Mana? Tapi mantap. Apa naik percobaan? 3 bulan ya. Sebenarnya ini anak ibu ini bagaimana ya Pak? Bandel Pak, nggak pernah ini kita gini aja lah Pak ya. Kita buat anak Bapak ini ya percobaan. Maksudnya Pak, 3 bulan ini tentang bagus nilainya. Apalagi peristiwa besar dalam hidup kalian? Siapa sini yang bisa naik motor? Kapan naik motor pertama kali? Peristiwa besar. Tidak semua orang tahu naik motor. Istri pendeta nggak tahu naik motor. Nggak tahu. Karena mungkin waktu orang tuanya sebelum kami menikah dia cari atau nggak ada kesempatan. Yang sudah tahu naik mobil, mengendaraan mobil, kalau naiknya gampang ya naik mobil. Mengendaraan mobil, belum. Itu peristiwa besar tuh. Apalagi peristiwa besar dalam hidupmu yang menambah keterampilanmu, menambah kepintaranmu. Apa sini yang 5 besar nilainya di sekolah? Pakai 5 besar. Ada? 10 besar ada? Lumayan. Itu peristiwa besar. Jangan kecilkan dirimu. Aku bangga 10 besar. Tapi kau jangan sombong ya. Gitu. Oh, baru 1 ngomong ya. Kau cepat gitu deh. Kau marah. Mau sempat keluar kata-kata kopal. Tolong adik, pendeta bayangkan orang sukses semua deh. Kali ini pendeta ini ada murid kami berdoa nama-nama yang jadi orang sukses. Saya bayangkan itu orang tokoh berpengaruh dari pekerjaan, ada di tentara, ada di perusahaan, sukses, membahagiakan orang tuanya. Gak pernah orang tua naik lift, jadi bisa naik lift. Gak pernah orang tua naik pesawat, jadi bisa naik pesawat. Gak bisa orang tua apa sesuatu yang membuat kalian membahagiakan orang. Sebentar ya, ada 10 tahun, bentar lagi kita sudah 10 tahun lagi umur berapa? Sekarang berapa umur kalian? 17, 10 tahun lagi udah menikah. Saya umur 27 tahun menikah. Coba tuliskan, saya akan menikah, tuliskan situ. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Umur 27 tahun atau 26, lepas itu deh. Kalau saya menikah umur 30, dia pensiun, anaknya belum tamat sekolah. Yang nomor 3, dia kuliah, anaknya perempuan. Tahun depan dia pensiun sama saya. Lambat menikah, dia PNS. PNS pensiun umur 58 tahun, 56 tahun. Tuliskan, saya menikah umur, tetapi saya harus bekerja, tapi saya telah bekerja. Gak pengangguran. Kalau cewek-cewek udah bekerja, cowoknya pengangguran, dia gak mau cari cowok yang kerja. Kadang cowok yang kerja mencari cewek, kalau bisa nanti supaya bahagia sama keluarganya, dicarinya cewek yang bekerja. Sekarang nilai itu sangat tinggi. Nah, sangat tinggi tuh. Kalau kami orang tua udah selesai nih, suami
istri, udah punya anak, yang belum, hati-hati gitu. Pilihlah cowok yang duakan. Di umur 20 tahun menikah, sebelum menikah saya sudah bekerja menjadi PNS atau pengusaha atau pedagang. Nanti ingatlah yang mudah-mudahan kita ketemu. Saya mereka nanti Sultan lagi resesi di Batam, tiba-tiba turun mau menikah di Batam. Amang dulu yang berkati buruk kita jawab, siapa? Itu kan murid abang, gimana? Oh, ini nanti keren banget. Dan sukses yang lebih berbeda dari itu orang tua. Ibarat kaca semprong dengan apinya lebih panas kaca semprong daripada apinya. Kalau apinya itu sukses, yang lebih bahagia itu kaca semprong atau orang tua. Termasuklah Tuhan bahagia. Pertanyaan, sampai sini ada pertanyaan? PR lah, tugas untuk saya tulis. PR mencari tahu peristiwa 12 orang pengintai sebelum memasuki tanah Kanaan. Ada peristiwa yang luar biasa. Ada dua informasi yang saya ingin tahu. Ada dua informasi. Yang 10 mengatakan tidak mungkin kita ke tanah itu. Orangnya besar-besar. Kata siapa yang dua lagi yang mana? Tidak. Jadi iman itu tidak melihat situasi kondisi, tapi iman itu mempengaruhi situasi kondisi. Kenapa? Kenapa? Karena gelisah. Kadang-kadang kita nih belajar itu 1 jam sebenarnya. Tapi kita bertahan terus nih 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Ada pernyataan? Pendeta berharap nanti di bulan Desember karena 13 orang nih. Tolong dulu dan memulai hal yang baru, karya terbesar. Kita akan berikan terbesar. Saya akan buat skrip tentang berita dengan hari ini dan membaca doang nanti banyak contohnya sampai report dan baca kayak report apa wawancara gitu. Selamat pagi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Sabtu 13 September tulis dalam ini sesuai dengan asupan firman Tuhan bahwa kita demikian asupan firman Tuhan yang dituliskan Bapak Pendeta Simbolon. Semoga kita dapat mendengarnya dan Yesus berkati. Amin. Misalkan ini kita langsung tes yang challenge public speaking. Wajahnya bagus, pakainya bagus. Kapan itu diambil? Pada waktu belajar ini di gereja. Di mana latar belakang gereja? Dia berdiri. Itu ada apa? Ya. Kalau kurang bagus nanti kita buat apanya? Kurang bagus nanti diulang lagi. Jadi saya bagikan skripnya satu-satu kemudian misalnya hari Selasa tanggal 1 Desember, Rabu 2 Desember, 3 Desember, 4 Desember. Jadi renungan setiap hari. Bisakah kalian hanya membaca doang? Bisa. Dan masuk ke dalam kata-kata yang dituliskan? Bisa. Pakaiannya pakai biasa, pakaian berminggu, pakai ingat apa-apa. Ya.
semakin sederhana masalah simpati. Tapi nanti kamu pakainya kayak gitu, pakai kayak batik pun boleh, ya kan? Nanti saya buat pengantarnya di info jemaat. Bapak Ibu, kita ini ada tugas praktek tahunnya. Sama-sama kita sebut tugas praktek. Belajar CD. AKBP Tanjung Batu. Membaca asupan firman Tuhan. Sesuai almanak AKBP. Pada bulan Desember. Jadi satu hari ini bisa 2 orang, dua. Nah kita harapkan renungan hari ini itu cukup 3 menit. Tahu 3 menit? Pengantar public speaking. Shalom Horas, senyumlah Glenn. Coba tes ya. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini dan menjadi kita 2 Timotius 1 ayat 7. Siapa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Keterangannya di sini bahwa setiap manusia mengalami kekhawatiran, namun firman mengatakan selesai. Tuhan Yesus berkati, shalom. Ini bahan mentahnya kirim semua, nanti dikirim, terus saya olah, edit, modifikasi. Tapi bisalah minta fotografer yang bagus, yang rapi, biar keluar aura orang tertarik. Tolong ya, ada fotografer yang cantik, yang ganteng, yang bersih, auranya senyum, semua aura senyum. Tolong difoto di rumah masing-masing. Di sini dindingnya, karena dindingnya di warna putih. Tolong Pak, tolong fotokan Pak, tolong fotokan. Untuk apa? Rahasiakan dulu. Apa yang foto untuk pacar-pacar? Enggak. Tapi kalau nggak terdesak, nggak bisa lagi ditanya-tanya untuk tugas praktek belajar CD. Mengerti? Praktek public speaking, membaca renungan harian firman Tuhan. Bulan pertama sekali di seluruh KBP belum ada seperti ini kalian. Nanti kalau sudah gede sudah lagi, wajahku dulu gini tuanya. Pernah aku jadi kayak ini public speaking ini. Bukan yang terbesar deh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyuruh kita praktek membaca. Hanya suruh membaca, tapi membacanya dengan hati, dengan perasaan kamu. Coba membaca dengan perasaan, enak nggak? Novel-novel, pernah baca? Nah, kita kan terbawa dalam satu jaringan peristiwa tanggal demi tanggal cerita itu. Kalau sini pernah nonton film Korea, film Korea lagi booming nih. Tapi kalau diteruskan berbahaya dia yang ujung-ujungnya. Coba lah ya. Oke. Demikian dulu, mari kita ya sini mutiara ya. Saya berdoa penutup. Langsung kita berdoa aja. Buku NT siang nomor 115. Ya, Maria Maida nomor 115.
berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini, karena Kau telah melancarkan segala aktivitas kami mulai pagi hingga saat ini. Tuhan, tadi kami telah mendengarkan pelajaran kami, materi kami yang telah disampaikan Amang Pendeta kami, yaitu tentang Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan Yesus, semoga apa yang kami pelajari pada hari ini kami ingat dan kami pahami hingga kami bisa mengenal lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga kepada pendeta kami yang telah mengajari kami, berkatilah juga keluarga Amang Pendeta kami, agar kami tetap semangat dalam belajar dan dibimbing oleh Amang Pendeta kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami, jauhkanlah kami daripada mara bahaya, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dengan anak kabulkan doa kami ini, kami pulang, berkatilah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke ya, mungkin ada ya. Selesai hari ini. Bisa datang Mutiara sedang fisik. Ya. Mana catatannya? Catatan apa? Coba sebentar. Ada kau catat? Banyak catatanmu?